Saya begitu ngecek ada perempuan nangis di situ. Saya penasaran. Saya ke belakang lah. Begitu mojok ke belakang lihat, belum saya ngelangkah mau nengok ke situ, itu perempuan ngegelantung di atas begini nih posisinya. Cuman malam itu kayaknya rasanya beda. Rasanya kayak kok malam ini kayaknya ada yang lain lah, perasaan saya juga nggak enak apa gimana. Ya udah akhirnya saya jalan cari warung lah, pengen ngopi. Nah saya lewat bengkel situ. Tuh ada orang pakai baju pekerja, dari jauh orang bukan, saya samperin, kepalanya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Haditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di suatu pelabuhan di Jakarta, itu Pelabuhan Tanjung Priok kayak kita sebut aja, karena di pelabuhan di Jakarta juga nggak banyak. Dan narasumber gue ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor waktu dia bekerja di sana. Dan ya langsung kenalan aja sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Opik. Halo Bang. Alhamdulillah datang ke Lonceng Misteri nih Bang buat ceritain pengalaman horornya. Bang Opik, kejadian yang mau diceritain sama sahabat Lonceng ini awal mulanya ini tahun berapa Bang? Sekitar tahun 2007. Oke, udah lama banget nih Bang. Iya. Itu belum zamannya sosial media, belum zaman tuh. Belum ada HP-HP-an. Iya. Oke Bang. Dan pekerjaan Abang di pelabuhan itu sebagai apa nih Bang waktu itu? Saya sebagai kerani, kalau istilah ininya checker. Oh, jadi checker. iya, Barang-barang ya? ngecek barang yang antar pulau mau dikirim ke daerah Samarinda, Balikpapan, yang keluar masuk barang yang mau dikirim itu saya cek, bagian cek, karena bikin surat jalan apa tanda tangan saya yang bertanggung jawab. Berarti itu peti kemas mulu ya depannya? Iya. Berarti udah biasa berhadapan dengan peti kemas ya? Biasa. Dan itu kerjaannya setiap malam apa emang gimana nih Bang? Katanya Setiap hari. malam terus? Iya, posisinya kalau kita dapat itu pasti malam. Kan kita nunggu kosongan, istilahnya kosongan dapat. Malam itu juga ada istilahnya ngepok. Jadi muat di situ, bongkar di situ, muat di situ. Satu paket gitu. Dan itu biasanya emang malam setiap malam. hari? Nggak mungkin siang, Iya, nggak mungkin pagi ya? Karena kondisi malam kan lebih leluasa lah, nggak banyak lalu lintas yang ini. Oke, bener, masuk akal. Kenapa nih Bang, kok bisa banyak banget kejadian horor di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut nih Bang? Apa karena emang pelabuhan emang udah angker dari dulu, apa emang banyak kejadian-kejadian horor yang disebabkan kecelakaan kerja di sana atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sekitar sana, di Bang? Menurut Abang gimana Bang? Ya menurut saya gitu, karena kalau dibilang angker, namanya pelabuhan, di setiap pelabuhan pasti angker. Ada penunggunya, ada kejadian apa. Nah itu di pelabuhan itu hampir dikatakan bukan sebulan kali ya, seminggu sekali ada aja kecelakaan kerja di Tanjung Priok itu? Iya, sampai bahkan yang meninggalnya tragis. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu? Banyak. Ya? Udah. Yang jadi mungkin arwahnya itu kayak penasaran mungkin. Jadi namanya itu kan mati nggak normal ya. Iya, itu tahun 2007 ya pada sekitar saat 2007 itu. Di mana itu KKJ belum kayak sekarang ya? Belum, karena kalau sekarang masih, kan udah KKJ-nya udah bagus banget iya, nih. Dulu bagus. tuh belum ya Iya, berarti. SOP-nya lebih inilah. Ya, sekarang lebih rapih, lebih ini. Oke Bang, ya ditahan dulu Bang diceritain. Nah, buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Bang Opik, harus nonton video ini dari awal sampai habis biar kalian ini tahu gimana jalan ceritanya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Ya udah Bang, oke langsung kita mulai aja nih Bang ceritanya. Oke.
sekitar tahun 2007 saya kerja di salah satu perusahaan ekspedisi. Saya sebagai kerani checker. Itu kalau ngecek-ngecek barang yang buat dikirim ke Banjarmasin, Palangkaraya, pokoknya antar pulau lah. Pada malam itu saya ngecek barang yang bakal dikirim ke Kalimantan tuh, ke Banjarmasin. Ada 4 orang buruhnya di situ yang bantu, termasuk ada supir forklift apa. Nah, yang bagian ngecek saya. Nah itu sekitar malam itu dari setengah 12 sampai ini saya ngerjain. Pas begitu selesai itu ngecek, serasa bau-bau kembang gitu, wangi, bau melati begitu. Ya cuman saya nggak hirauin, saya pikir namanya di udara lepas kan, udahlah saya santai aja. Nah besok paginya saya masuk kantor, Bang, ditegor. Lo kerja semalam ngapain bawa cewek, kata saya. Pikir gitu. Kata saya kerja nggak bawa cewek, saya sendiri kok, katanya. Yang duduk di motor siapa, kata dia. Enggak Bang, sumpah gue kerja sendiri, nggak ada perempuan itu duduk di motor nungguin. Gue pikir lu cewek lu nungguin. Enggak Bang, kita nggak ada orang kok, nggak ada perempuan di situ. Ya udah, itu malam pertama saya ngecek tuh. Nah selang 3 hari dapat orderan lagi. Nah saya ngecek lagi. Itu selalu kalau di situ ngelong sampai pagi, Bang. Jadi saya jaganya itu sampai pagi itu ngecekin barang. Jam 1-an lah, saya pengen ngopi, beli rokok dulu lah, kata saya. Gue pengen beli rokok dulu. Saya tinggal lah, saya izin sama supir forklift. Ini Bang, cari apa? Cari kopi sama rokok deh. Berapa orang nih saya mau beliin tuh. Karena kan posisi di situ tukang dagang kucing-kucingan sama KPLP sama KP3 di situ nggak boleh orang dagang tadinya di situ. Ya udah kita cari di depan aja lah. Pas saya jalan 20 meter lah dari itu saya naik motor. Saya ngeliat orang Bang duduk begini aja. Itu kondisinya lusuh. Saya liatin tuh orang diem aja itu. Ini orang kenapa nih? Apa? Saya pikir orang gila apa orang gimana nih, orang diem aja bengong. Saya balik lagi. Selesai saya beli kopi, balik lagi tuh orang udah nggak ada di situ. Oke. Tadinya saya ngobrol lah sama Connect di situ, Bang ini. Ya abang nggak tahu kan 2 hari yang lalu ada yang ke geleng Bang. Supir Connect di situ katanya. Serius Bang? Iya tadi saya ketemu orang itu. Bener kapan abang ketemu? Tadi lagi beli kopi. Saya bilang serius abang? Iya. Tuh orang duduk ini. Orangnya kayak gimana Bang? Pakaiannya lusuh ini. Orangnya agak setengah baya sih. Nah itu Bang kejadiannya di situ. Wah, posisinya mana pas belokan ke gudang dekat peti kemas itu. Wah kata saya. Wah udah sih merinding tuh. Wah kata saya serius nih orang habis meninggal ini. Udah. Nah udah saya berapa lama. Udah masuk Bang jam 2:30 mau subuh tuh. Udah selesai tuh. Udah saya segel segala macam, serah terima dokumen, tanda tangan. Saya mau pulang, kata saya udah pulang pagi udah biasa. Saya pikir sampai subuh. Nih jam 2:30 udah kelar lah, udah beres. Saya jalan, saya ngeliat perempuan Bang di situ. Saya pikir ya namanya di situ ada namanya kopi duduk lah, kopi pangku. Istilahnya yang jangan-jangan itu tukang kopi duduk nih. Ini cewek saya liatin masuk ke peti kemas, cuman kan selanya dikit Bang itu. Iya. Dia masuk ke situ, saya berhenti naik motor. Saya penasaran juga. Walaupun merinding saya paksain. Itu cewek nggak ada Bang di situ. Udah masuk ke peti kemas itu nggak ada. Padahal selanya cuman kalau badan memiring. Saya lihat lagi nih cewek keluar dari mana? Karena kan rapet itu kontainer. Masuk ke situ hilang gitu. Kayak mana tuh Bang itunya Bang? Perwujudannya tuh Bang? Ya kayaknya dia perempuan, rambutnya panjang. Pakai baju? Pakai baju kayak baju tidur Bang. Baju tidur? Iya kayak baju tidur piyama begitu, gitu? piyama gitu. Oke. Masuk begitu saya pikir mah tukang kopi itu Bang. Masuk begitu hilang itu. Nah, itu baunya dia sama kayak melati yang pertama kali ketemu. Saya ngecek itu Bang. Oh itu yang bikin saya pikir iya jangan-jangan itu perempuan yang kemarin nemenin saya ngecek dokumen malam-malam lagi ngepok kali itu. Besoknya saya cerita sama orang kantor begini. Emang di rumah biasa lah katanya namanya jalur terbuka begitu. Nah ngecek lagi saya barang yang mau dikirim lagi ke gudang di Gunung Putri. Itu kan barang ada dulu oli top one lah. Sekarang kayaknya udah nggak produksi lagi tuh. Oli top one ya? Iya, gudang itu. Jadi saya ngambil kosongannya dari situ. Saya ngecek, saya ngobrol sama supir di situ.
Cuman malam itu kayaknya rasanya beda. Rasanya kayak kok malam ini kayaknya ada yang lain lah. Perasaan saya juga nggak enak apa gimana. Ya udah akhirnya saya jalan cari warung lah, pengen ngopi. Nggak lama tuh ada bekas bengkel di situ. Jadi alat berat kayak forklift. Jadi kalau di pelabuhan tuh ada yang buat ini alatnya gede bang. Bannya aja 3 kali lipat dari kontainer itu. Nah saya lihat bengkel situ. Tuh ada orang pakai baju pekerja dari jauh. Orang bukan, saya samperin pakai palanya nggak ada. Ada jarak 10 meter tuh nggak jauh. Merinding saya. Pas balik motor sampai jatuh saya bawa motor itu. Jatuh. Slip sih bannya, jadi saya jatuh di situ bawa motor. Udah kalau saya bingung itu kayak orang ngimpi, Bang. Jadi saya ngeliat lagi tuh orang nggak ada, pakai baju pekerja. Jadi benar-benar buntung ya? Nggak ada buntung. Jadi saya baju pekerja, baju orang bengkel, tapi palanya nggak ada. Itu saya bawa motor sampai jatuh itu. Selesai ngawal dari ini, saya bikin surat jalan segala macam, tanda tangan, segel, ngobrol sama supir forklift. Nah, supir forklift itu cerita tuh pas malam itu. Saya semalam ini bang lagi banyak pikiran karena mungkin dia ada masalah keluarga ya, bikin stres lah dia pikir. Ya udah, pas lagi cerita-cerita gitu, nyalain forklift, itu dia ngangkat peti kemas tuh, mau naikin ke kontainer yang 20 feet, mau dinaikin, itu mesinnya mati. Mesinnya mati, nggak bisa gerak. Wah kenapa nih? Waduh, masa nih storing lagi nih rusak nih. Dia turun bawah. Lu jam bawa kembang nggak katanya? Iya, bawa kembang. Saya ingat-ingat, wah ini kan Kamis. Ini malam Jumat tau. Saya bilang, serius malam Jumat ya? Gue nggak tahu. Bawa kembang tuh mobil gue mati tuh kata dia. Udah kata saya ini aja, numpang-numpang ambil air putih ke aqua disemburin ke situ apa gimana. Ya udah nggak lama dia istirahat itu kondisi mati. Saya takutnya apa, mesinnya hidup nimpah orang di situ yang bahaya kata saya. Makanya dia jagain itu, akhirnya ditinggal karena bawa kembang itu, bawa kembang melati di situ. Nggak berapa lu udah kasih air. Airnya bannya disebor tuh, kanan kiri semua disebor sama ini, dibaca-baca apalah super forklift itu. Nggak lama starter hidup lagi, turun naik udah di starter hidup normal lagi. Bau melatinya hilang karena di pelabuhan itu ruang lingkupnya hampir setiap minggu apa setiap bulan berapa kali tuh orang di jalan itu ya, celaka kerja. Ya ada yang ketabrak kontainer, motor kerani yang kayak kita juga suka kegeleng. Kadang-kadang kalau kita nggak sadar kayak tuh, kuping kita kayak dibudekin tuh lagi ngecek. Itu kan ban Tenggo itu bannya raksasa itu, gede. Jadi kalau kita kasihkan aja ngecek itu kegeleng. Iya pasti kegeleng karena kita kayak dibudekin, kuping kayak ditutup sama penunggu di situ. Jadi nggak denger klakson ini dari atas. Tahu-tahu udah setengah aja udah masuk. Karena saya pernah juga lagi istirahat siang tuh, saya ngopi di bawah peti kemas. Saya nggak sadar kalau sebelahnya itu supir kontainer itu ngidupin mobil. Jadi dia nyenggol tuh, hampir saya ketiban peti kemas. Terus saya lari. Itu udah gelap, udah pikiran saya, aduh saya mati nih, udah ketiban peti kemas. Udah besoknya saya langsung nggak kerja itu, pikiran saya, waduh kacau. Malam berikutnya saya pernah juga tuh, malam Sabtu itu mah, bukan malam Minggu. Jadi Jumat malam, saya ngecek ini, mobil buat dikirim ke sini, gudang dekat Pondok Ungu. Makanan biskuit terkenal lah di situ. Nah, saya tahu tuh di mana. Nah, iya. Ada di situ, di gudang buat ngirim di daerah Bekasi lah. Nah, saya begitu ngecek ada perempuan nangis di situ, di dekat sela pintu kantor tuh. Kan ada kantor office belakangnya itu kayak gudang lah. Itu perempuan nangis. Suara gitu. Saya pikir lirih suaranya. Jadi kayak ngedayuh gitu, kayak nangis, perempuan kayak sedih lah, kayak ada apa. Saya cuekin aja, nggak terlalu peduli. Tapi makin kayaknya dalam gitu suaranya, sedih banget gitu. Saya penasaran. Saya ke belakang lah. Begitu mojok ke belakang, lihat. Belum saya ngelangkah mau nengok ke situ, itu
perempuan ngegelantung di atas, rambutnya ini begini nih posisinya. Jadi kata saya, Bu, itu di situ saya langsung ditotok. Jadi mata saya bengong kayak nggak bisa ngomong gitu. Badan saya kayak kaku. Posisinya dia ngegelantung begini. Yang pakai daster itu. Pokoknya pakai daster. Ngegelantung, jadi dia mukanya nggak ketutupan rambut gitu. Dia melayang ya? Melayang gitu. Saya jadi kayak kaku gitu ngeliat dia kayak ini. Langsung selang berapa ini keganggu sama klakson. Jadi klakson kontainer itu teng. Saya sadar itu nggak ada. Oke. Wah. Akhirnya saya geser ke depan. Udah saya di situ cuman bengong. Sampai ditegur teman aja saya kayak nggak sadar. Akhirnya saya bilang, saya minta air putih dong. Dikasih itu, saya cuci muka nih. Astagfirullahaladzim saya ini. Udah pas masuk malam jam berapa, ya saya wudhu aja lah. Ada di situ numpang di kantor situ ada, Bang ada musola nggak, saya numpang wudhu deh. Wudhu mau udah sholat ini sunnah saya di situ. Sholat sunnah, aduh pikiran saya udah nggak lemes badan itu. Ya udah selesai itu malamnya pagi pulang itu nggak sampai pagi, kira-kira jam inilah 4 mau ini saya pulang. Besoknya saya di kantor. Nah ada pengurus saya kasih tahu, Bang Opik ntar ini lu ngecek ya ke Sunda Kelapa. Nah yaudah saya ke gudang Sunda Kelapa, cekin aja barang yang masuk di situ. Ya udah saya datang ke Sunda Kelapa. Nah saya ngobrol lah sama kuli-kuli di situ yang buat staffing muatan itu. Ya udah saya ngobrol ini minta ya nego harga lah buat ini mau ngirim ke daerah. Ya udah yang penting di packingin aja dulu nanti gampang. Ya udah ngecek barang, nggak lama saya bilang, wah jam 11 saya pengen sholat isya belum tuh. Jam 11 malam. Nah, 11 malam belum sholat isya. Udahlah ntar aja lah, saya ngerokok dulu. Saya ngerokok di depan. Enggak berapa lama supir forklift panggil saya, Bang sini Bang. Tolong dong Bang, saya minta tolong ininya ditandatanganin di ini Bang sama ambil segel. Karena kan kemarin belum saya iniin segelnya katanya. Oh yaudah, saya ambil di tas dong segel saya nih. Ini segel yang kemarin nih. Buat ini buat cadangan aja Bang ya kalau ini udah. Nah pas saya balik ke kantor itu, di kantor itu sebenarnya orang kantor situ ada keluar masuk lah namanya ini. Cuman ada satu ruangan di situ, ruangan kosong. Saya pikir saya mau masuk, ada orang nih nggak enak nih. Saya tungguin aja di situ. Saya mau masuk gimana? Karena kan ada tas saya di dalam juga. Karena ada orang mungkin orang lagi rapat apa gimana. Kok ini berdua kayaknya ngomongnya serius. Saya tungguin aja, saya ngerokok ini. Gak enak kalau orang kantor sini saya ngerokok. Berarti ada 2 orang ngobrol di dalam situ? Iya ada 2 orang lagi kayak ngobrol begitu. Gak berapa lama saya tanya sama ini supir forklift, Bang itu di kantor siapa Bang? Apa pengurus masih ada di situ? Nggak ada orang Bang katanya. Lah nggak ada orang? Serius nggak ada orang Bang? Udah pada pulang orang kantor mah katanya. Enggak, masalah saya mau ngambil segel kan yang tas saya di situ saya taruh tadi. Tadi saya mau numpang sholat juga di situ. Nggak ada orang Bang. Akhirnya sampai itu mesin forklift dimatiin dia masuk ke dalam. Pas dibuka nggak ada orang tuh Bang. Lah tadi ada ngobrol Bang di situ. Ada suara orang ngobrol kayak orang serius lagi diskusi apalah saya kurang tahu. Serius Bang nggak ada orangnya. Jang merinding lagi saya. Wah kata saya udah nggak ini. Abang perasaan abang aja kali katanya. Orang nggak ada siapa-siapa kok. Jadi saya ngambil tas udahlah kata saya nggak beres nih. Ya udah kata dia, ya udah Bang, emang udah nggak usah kaget lah Bang kalau di sini. Pas malam itu kejadian itu doang, yang di daerah Sunda Kelapa itu doang. Saya pulang, malam berikutnya tuh saya dapat orderan. Nah ini yang lebih kayaknya nggak masuk di akal deh di nalar itu. Jadi barang itu kayak barang pecah belah lah. Jadi harus dipaletin, dikasih palet, rapi jangan sampai ada ini karena itu kayak keramik apa ya barangnya. Ngecek barangnya sih nggak banyak Bang, cuman harus didampingin sama pengurus. Kerani pengurusnya harus ada. Karena buat tanda tangan surat jalan itu kan kita harus tahu. Jadi saya ngerokok di situ malam. Cuman ngerokok saya koreknya itu korek kayu. Oke. Iya, nggak pakai ini saya bakar. Itu saya buang. Itu jatuhnya begini, pelan begitu.
kayak dipegangin gitu Bu. Jatuhnya pelan gitu, truk gitu. Saya bakar lagi, biasa, normal. Waduh. Saya bingung, itu saya sampai bengong lihat itu jatuhnya korek posisinya begini. Lambat gitu. Kata saya mungkin angin kali. Perasaan saya bakar lagi sampai 3 kali biasa. Yang pertamanya itu saya bakar begitu. Ada saya ngerokok. Nah saya pas masuk kantor tuh, duduk di kantor sambil nulisin nomor kontainer apa segel lah saya catatin di surat jalan. Itu di atas kayak orang kerja. Dar di atas kantor itu. Emang sih waktunya belum malam sih, masih sore lah. Setengah 11 malam. Ya kalau kita kan orang lapangan biasa kalau jam 12 ke bawah masih sore. Nyebutnya masih sore. Kalau di atas jam 12 malam. Dar berisik. Saya keluar nggak ada orang, nggak ada apa sih, suara apa sih? Masuk lagi saya ke dalam itu dar lagi. Itu samping kan. Kalau di pelabuhan itu kantor, posisinya kantor itu terbuat dari ini peti kemas. Zaman itu direnov tuh, jadi dibentuk kantor. Ya dibentuk kantor, jadi peti kemas yang 20 feet dibentuk dijadiin kantor, pasangin AC segala macam tuh. Jadi cakep, udah kayak ruangan. Iya. Nah itu suara kontainernya itu dar ke orang kerja. Getuk-getuk ya. Iya, ke orang kerja, dar berisik kata saya. Cuma apa sih ini orang? Saya keluar itu nggak ada orang, senyap. Oh supir forklift aja belum datang gitu, nggak ada orang, sepi di situ. Saya pengurusnya yang datang. Kan kalau orang kantor di situ kan istilahnya kita namanya pelayaran udah saling kenal kan, kita udah nggak sekali 2 kali sering ketemu di situ. Jadi masuk kantor udah kayak kantor kita juga. Jadi suara itu kata saya, ini suara apa nih di atas? Saya keluar nggak ada orang. Nah selang berapa jam baru datang deh tuh pekerja kuli-kuli itu yang bagian muat. Ngobrol, bang ini apa sih kok nggak ada, kayak ada suara orang kerja bang, saya lihat nggak ada apa-apa. Biasa bang katanya, kalau di sini mah abang nggak usah kaget, kayak baru aja bang di sini gitu. Saya juga sering bang katanya di sini mah, kalau lagi bawa forklift tuh ditimpuk dari bawah katanya, ada yang nimpuk saya. Kadang-kadang di belakang saya kayak ada yang ini ngegelayotin badan saya katanya. Nah saya cerita tuh yang tentang perempuan yang di gudang itu yang nangis. Karena posisinya kan dekat kantor juga, pelayaran. Yang perempuan ngegantung itu. Nah dia cerita, iya saya 2 kali bang ketemu dia. Dia emang kalau ada orang jaga malam apa ini, kadang-kadang security aja sering ditemuin, dipikir kan mau diusir, dipikir tukang dagang. Begitu masuk kontainer, keluar udah nggak ada tuh orang. Iya, kan di situ kan biasa ada kopi pangku lah, kopi duduk gitu. Makanya saya bilang, oh berarti bukan saya aja yang bang yang lihat, oh bukan abang aja, bukan saya juga, banyak bang yang lihat. Perempuan di situ posisinya. Makanya saya bilang harus banyak berdoa, karena ya keselamatan kita kan dari di atas juga. Makanya kecelakaan kerja di sini banyak bang. Nah selang nggak berapa lama saya cerita sama forklift gitu, udah dia naikin angkat barang. Nah angkat barang udah dimuatin tuh barang yang mau dikirim ke Cikarang. Saya tanda tangan, selesai, udah bayar tuh kuli-kuli di situ, saya bayar, saya pulang. Sebelum pulang itu motor saya selak susah banget. Saya dulu bawa motor ini, motor gigi lah. Motor Honda itu sela-sela nggak bisa. Nggak hidup-hidup saya, motor bensin habis kali bang, apa supir forklift bantuin ini. Jadi bang taruh situ dulu kali bensin. Buka bensin masih banyak bang. Saya sela-sela nggak hidup. Bau lagi kembang itu, melati. Bau melati. Langsung saya keinget sama teman saya yang lihat. Dia katanya nemenin saya di bangku itu. Di jok motor itu. Udah ingat temen yang nyiramin air ke motor, saya siram dulu air, baca doa, hidup lagi, jalan. Baru saya pulang, kata saya, ini kok saya diganggu begini. Akhirnya ada waktu libur lah, lagi itu 2 hari, saya coba tanya lah sama orang tua, yang katanya orang bisa, pinter itu. Rupanya saya diikutin sama perempuan itu datangnya dari pelabuhan yang pertama kali. Jadi dia katanya selalu ikut saya.
Perempuan itu selalu ikut saya. Ini posisi Bang Opik nih lagi diikutin dia katanya. Terus gimana? Dia suka sama Bang Opik katanya. Hah? Serius Pak katanya. Iya dia suka katanya. Nih terus mau gimana mau diinin? Dia juga mau bisa dia ngikut saya mulu itu. Kok ngikutin saya selama saya kerja apa di kantor? Kayaknya bau itu ada terus selalu ngikut saya. Ya saya minta diinin lah, dikasih air lah supaya saya agak tenangan ini kerjanya gitu. Nggak berapa lama teman saya gantian bagian ngecek di Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung Priok situ. Ngecek, nah teman saya ngecek begitu, malam itu dia bilang dia ditemuin sama perempuan itu, katanya digangguin sama perempuan yang itu. Perempuannya katanya rambutnya panjang, pakai baju dasar begitu, yang sama saya pernah ngelihat pertama kali yang masuk setelah kontainer hilang tuh, Bang. Dia digangguin. Nah pas habis ketemu tuh perempuan, tuh anak nabrak naik motor. Wow. Untungnya dia nggak apa-apa, cuman motornya yang hancur. Habis ditemuin itu dia nabrak. Ya mungkin ada kaitannya sama yang orang tua pintar saya dijauhin dari dia. Kali dia marah biasanya saya jaga, yang bagian ngecek saya di situ. Kenapa ganti orang? Kenapa saya temen abang? Iya, jadi teman saya yang jaga. Akhirnya dia dicilakain itu, Bang. Celakaan tuh dia. Apa nabrak lubang, apa motornya hancur. Dianya untungnya nggak apa-apa. Dia cerita malamnya, akhirnya ngajuin sama pengurus, sama bos. Udahlah kalau misalnya di pelabuhan, biar si Opik aja Bu yang kerja di situ, yang bagian ngecek situ. Saya udah nggak ini lagi, trauma saya di situ. Ya udah kamu nanti buat di gudang aja ya katanya. Akhirnya saya disuruh di situ, suruh balik lagi ke situ. Suruh balik lagi ke pelabuhan. Karena saya pas habis dari kejadian itu, saya sakit bos, hampir 2 minggu. 2 minggu? Sakit apa? Kayaknya sampai muntah hitam apa kejadian itu yang sampai nggak keluar nggak keluar apa-apa dari perut, angin doang gitu. Pokoknya sakitnya parah saya. Itu 2 minggu. Sampai bos saya berobat, yang penting kamu sembuh. Saya ini. Nggak berapa lama udahlah saya ambil keputusan, saya resign dari situ. Oke. Saya resign, nggak mau lagi kerja. Gitu. Gara-gara sakit itu ya? Sakit 2 minggu. Itu habis kejadian yang dia sama orang pintar itu dibuang tuh. Udah mau nggak mau. Ya udahlah saya ambil keputusan Bu, saya resign aja Bu dari kerjaan ini. Kenapa kamu? Apa ada kendala gini? Enggak Bu, saya ini sakit, akhirnya saya keluar dari situ. Sekitar saya kerja di situ hampir 2 tahun lah, 2007 masuk 2009 apa 10 dah saya itu udah ini resign. Karena sebelumnya tadi saya ditempatinnya bukan di situ Bang, di setiap gudang. Jadi kayak ada gudang di daerah Cikarang, Pondok Ungu, kadang-kadang di daerah ini minyak sayur tuh, di daerah Pluit. Saya suruh selalu keluar sama di PT Puyer di daerah Pulau Mas. Nah Bang Opik, berarti terakhir Bang Opik resign ya, memutuskan resign karena memikirkan ya keselamatan diri sendiri juga, kesehatan diri sendiri juga. Nah kan katanya sakit nih Bang, 2 minggu tuh lama banget. Itu selain yang tadi abang bilang kayak muntahnya hitam, terus apa lagi Bang yang aneh gitu Bang pas abang sakit itu? Pokoknya perut kayak melintir gitu. Saya sakit perut, jadi itu muntah tuh nggak berhenti. Sempat ke rumah sakit nggak? Sempat berobat. Ya katanya apa? Dibilang sih katanya paru-paru lah apa. Pokoknya jawabannya nggak masuk akal lah. Tapi saya sehat kok, ibaratnya ngerokok masih ini, dikurangin rokoknya, jangan terlalu istirahat cukup, jangan terlalu banyak bergadang. Sementara saya kan kerja jadi kerani itu tiap malam bergadang. Udah biasa ya? Iya. Emang udah makanan sehari-hari? Iya, makanan sehari-hari, jadi takutnya kena angin malam gitu, apa angin duduk yang bahaya. Akhirnya dokter saranin banyak-banyak istirahat aja lah, gitu. Jadi nggak ada yang didiagnosa yang penyakit yang fatal banget, nggak ada ya? Iya, itu yang saya bingung, muntah selama saya hidup, saya bingung muntah itu hitam. Jadi apa itu darah apa gimana, tapi hitam. Cairan hitam ya? Cairan hitam, prak gitu, hitam. Setiap saya muntah hitam.
Itu berapa hari itu? Itu muntah hitam itu 3 hari. 3 Selebihnya baru normal lah. Nah, yang isi perut keluar apa itu yang keluar Yang yang kayak kita muntah. makan ya kayak muntah Kayak biasa. muntah gitu. biasa aja ya berarti. Iya, cuman yang 3 hari itu muntah hitam. Apa itu darah hitam apa saya kurang tahu. Tapi untuk kayak mimpi segala macam nggak ada ya untungnya. Mimpi Saya yang mimpi aneh-aneh. pas di hari ketiga sakit saya diimpiin, didatengin perempuan itu. Itu ke mimpi. Datang dia perempuan ke mimpi. Datang gimana dia? Iya datang. Dia jadi di mimpi saya tuh kayaknya jadi dibilang mimpi kayak nggak mimpi kayak setengah sadar lah bang. Dia berdiri di depan pintu kamar saya, berdiri aja ngeliatin saya. Mau manggil orang sekitar kayaknya nggak bisa, kayak udah nggak ada daya lah lemas. 3 hari itu jadi saya setengah sadar. Kalau dibilang mimpi sih kayaknya nggak mimpi tuh, kalau orang setengah sadar kok saya. Saya sempat ngelihat jam juga. Itu posisi 2:30 malam itu. Oke, setelah 2 minggu sehat lalu resign ya? Apa pas lagi sakit itu resign? Udah sehat baru saya resign. Tapi semenjak resign itu nggak ada kejadian aneh-aneh lagi bang? Setelah resign itu saya dengar kabar teman saya itu banyak kena ini. Ganggu? Iya gangguan. Termasuk dari- kantor itu sampai kantornya akhirnya pindah juga. Pindah gimana? Pindah kantor. Pindah posisi? Pindah kantor. Oh pindah kantor? Iya, karena di kantor itu juga gangguan banyak. Saya juga ngalamin. Selama saya kerja di situ sampai malam kan. Itu aturan dari kantor kan sebenarnya nggak boleh buat tidur, buat diinepin nggak boleh. Pokoknya selesai jam berapa, kunci tinggal gitu. Tapi saya kadang-kadang bandel suka nginep di kantor situ. Nah, tapi ke diri Abang Opiknya sendiri itu nggak apa-apa ya udah setelah resign itu? Setelah udah aman? resign, ya alhamdulillah nggak apa-apa sih. Alhamdulillah ya. Iya, aman. nggak ada gangguan apa. Cuman yang saya pas sakit selama 3 hari itu saya ngerasa dia datang. Ya, Itu sadar nggak? Pokoknya kayak nggak ngimpi lah, kayak sadar gitu. Nah, Sadar. untuk penyebabnya kenapa dia kok ngikutin abang gitu? Ya itu saya nggak tahu ya. Nggak Itu tahu mungkin gara-gara yang awalnya saya ngecek barang itu teman saya lihat katanya dibilang saya bawa cewek kerja. Padahal nggak ada orang. Emang cuman saya ngerasain bau melati itu aja. Bau melati. Sampai dibikin sakit, diikutin. Sakit saya 2 minggu. 3 Nggak hari tahu itu ya, datang. penyebabnya Iya. juga Nggak tahu kenapa ya. penyebabnya. Oke. Nah itu tadi cerita dari Bang Opik ya tentang menjadi seorang checker di sebuah pelabuhan di Jakarta, itu Pelabuhan Tanjung Priuk, dan juga tadi ada juga cerita dari Sunda Kelapa ya, bahkan sampai ke Bekasi ngikut. Dan ya, yang udah nonton video dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, saya mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Opik. Sama-sama. Udah datang ke Studio Lonceng Misteri jauh-jauh dari Jakarta Utara. Luar biasa ya datang sini buat nyeritain pengalaman horornya yang emang nggak semua orang bisa ngalamin nih. Thank you banget ya Bang ya. Sama-sama Bang. Nah, dan yang buat sahabat lonceng nih yang pengen jadi narasumber juga, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu. Nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan akhir kata, gua Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Opik juga izin pamit. Bye-bye.